Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baikkah? Jika baik, alhamdulillah. Dan perkenalkan, nama aku Mela Morgan. Buat kamu yang baru join di channel ini, aku punya dua channel, Mela Morgan 2 yang ini dan Mela Morgan biasa untuk malam. Sebelum masuk ke tema pembacaan, aku harap kalian sehat-sehat semua dan selalu percayanya sama Tuhan ya. Jangan percaya sama aku juga gitu, karena ini adalah fun reading dan bersikap prediksi. Kalau misalnya prediksinya resonate, itu bisa jadi memang energinya masuk. Tapi kalau misalnya tidak resonate, maka ini bukan energi kamu, jangan dipaksain. Karena pembacaan ini secara general. Kemudian aku juga ingin memperkenalkan parfum cantik ini untuk kalian. Ini semuanya ready stock ya, udah teman-teman. Kemudian pemakaiannya simple, tinggal dibuka tutupnya, jangan diputar, tinggal dibuka. Kalau seret, kasih air hangat dulu, direndam, baru kalian giniin, dan tinggal disemprot ke pergelangan tangan di belakang, kemudian di belakang telinga. Gunanya apa? Parfum ini manfaatnya banyak ya teman-teman, untuk membuka aura kamu, nggak cuma masalah cinta, tapi juga masalah pekerjaan, bisnis, karir, dan lain-lain. Pokoknya membooster aura dan menghilangkan energi negatif kamu ya. Bisa dipakai berkali-kali, sehari bisa berapa kali kamu pakai terserah. Kemudian samakan dengan kayak parfum biasa ya, nggak usah dilebay-lebaykan gitu, biasa aja makanya. Dan di sini pengirimannya ke seluruh Indonesia aja, tidak bisa COD. Dan juga harganya 350.000, belum termasuk dengan ongkos kirim dari Jakarta ke kota tujuan. Kalau yang tidak tercover dengan Tiki, kita pakai Pos Indonesia gitu ya. Jadi hanya Tiki dan Pos Indonesia, nggak bisa request yang lain-lain. Itu aja teman-teman. Barangnya ready stock, dikirim setiap hari ya, karena banyak peminatnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tema bagaimanakah dia di tahun 2022. Kita akan cek ya, bagaimana energi dia di tahun 2022 dengan kamu. Ada confusion, ada kebingungan yang aku lihat di sini. Kebingungan sekaligus dia juga mendapat pencerahan ya. Tadinya bingung, di sini aku melihatnya ketika dia bingung, ketika dia kayak blur ya. Di tahun 2022 aku melihat dia tuh banyak dapat pencerahan. Ya mungkin pencerahannya itu dia dapatkan karena ada kamu di depannya. Jadi tidak sesat jalan. Sama seperti kalian, kalau misalnya tidak mau sesat jalan, silahkan membaca, biasakan membaca, oke? Supaya nggak sesat di jalan tentunya ya. Di sini aku melihat banyak sekali ya orang-orang di sekitar dia itu mungkin kayak memberikan PHP atau harapan palsu. Tapi di sini dia punya namanya belief atau keyakinan positif sama dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia ini kayak banyak cobaannya gitu loh. Apa yang dia lakukan sebetulnya tidak 100% berhasil sih kalau aku lihat. Masih ada hambatan-hambatan itu. Makanya dia harus ada trik. Bukan dia di sini jadi kayak pembohong atau dia pengibul, tapi dia di sini itu dia harus ada trickery. Kenapa? Karena ya untuk survive gitu loh. Dia lebih main nih. Otaknya lebih jalan daripada tahun 2021 yang banyak sekali rintangannya. Sekarang dia sudah lebih bisa namanya bernafas dan mengharapkan memang akan ada satu hal yang bagus di hidupnya dia di tahun 2022. Ya, ini secara general dia tidak terlalu melulu ke kamu, tetapi kita lihat untuk energinya ke kamu ya di tahun 2022, seperti apa energi yang dihadirkan oleh orang yang kamu pikirkan. Healing family issue. Jadi gini teman-teman, healing family issue itu bukan hanya dari antara dia dengan pasangan misalnya, atau dia dengan saudara ya, tapi ini lebih ke semua sih. Jadi kalau ada masalah-masalah itu diluruskan. Mulai dia ada berani untuk mengungkapkan namanya kejujuran ya. Kalau misalnya selama ini ada rahasia yang tidak diungkap atau apapun. Nah, di tahun 2022 di sini apa yang membuat dia sakit itu dia mau sembuhkan. Ya mungkin dia dengan ngomong berterus terang
kepada siapa yang di internalnya dia bahwa aku tidak bisa seperti ini atau aku maunya begini, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada kartu children. Kalau misalnya orang yang kamu pikirkan sudah punya anak, dia mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga ya, karena di sini dia berpikir kayak nggak mau ribet gitu loh. Penerangannya tuh ya anak, ya dia survive untuk anak, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini dia belum punya anak, dia masih kamu sama dia sama-sama single, ya intinya inner child dia yang disembuhkan di sini. Inner child itu sesuatu dari bagian diri kita yang sebenarnya kita nih kayak anak kecil gitu loh ya, kita nih masih ada sisi-sisi anak-anak kita yang sedih, dan itu disembuhkan sama dia ya, supaya dia bisa semangat lagi. Kadang-kadang kan kita kan kayak bersikap tidak sesuai dengan umur tuh, nah kadang-kadang kita sedihnya kayak kebablasan gitu. Ada new love ya. New love di sini menunjukkan bahwa bukan hanya untuk masalah romantic feelings, tapi dia lebih mengekspresikan perasaannya dia. Misalnya dia tujuannya ke seseorang atau seseorang itu adalah kamu. Dia lebih menunjukkan itu rasa cinta. Jadi nggak yang kayak dulu tuh kadang ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang gitu ya. Buat kamu di sini yang tadinya musuhan, ya pisah atau apapun, ada kemungkinan kamu dan dia akan kembali lagi gitu loh, kembali dari awal lagi. Dan ketika kalian sudah bersama, kalian tuh seakan-akan punya dunia milik berdua sih. Kalian kayak banyak lebih menghabiskan waktu bersama, seperti itu ya. Pesan pentingnya, apapun itu ya, harus kita waspada, tetap waspada. Kenapa? Waspada akan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Intinya seperti itu. Jangan terlalu dilema dengan hal-hal yang baik terus, tapi kita nggak mikirin nih efek buruknya apa ya. Nah, di sini teman-teman, jadi aku bisa bilang selamat buat kalian. Ada beberapa di sini mungkin yang bisa rekonsiliasi, ada juga yang sebenarnya kalian tuh masih saling cinta, jadi saling mengungkapkan ya kan. Terus dia di sini akan lebih dewasa, lebih baik, lebih sembuh lah dari semua penyakit-penyakit dia yang kolokan di tahun 2021. Kalau aku lihatnya seperti itu. Jadi dia lebih fresh lagi gitu loh, karena tahun baru, awalan baru, semuanya serba baru kayak gitu. Kita lihat lagi ya untuk tentang dia ke kamu, yang akan dia lakukan di tahun 2022 untuk kamu itu apa. Kita kan buka 5 kartu di sini, energinya di tengah aku taruh dulu. Di sini untuk tahun 2022 dia mulai menggunakan menggunakan kata hati sih sebetulnya. Dia mengikuti kata hati. Jadi sebelum dia bertindak, di sini tetap dia akan berhati-hati lagi. Mungkin menjaga omongan dan lain-lain ya kan. Kemudian dia ada usaha apa? Mungkin kalian yang jauh atau kalian di sini merasa hubungannya sudah hancur, dia masih ada usaha untuk setidaknya ada niatan memperbaiki lah, ada majunya gitu loh, ada jemput bolanya. Di sini ada kartu Seven of Sword. Seven of Sword artinya di sini dia bisa aja ya pelan-pelan ingin menyelesaikan apa sih yang sebetulnya nggak penting di hidup kalian. Di antara hubungan kalian ini apa sih yang nggak penting? Itu dia mau buang gitu loh. Jadi tujuan dia adalah ke depan, membuat sesuatu yang baru. Nah, barunya ini itu datang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Aku lihatnya seperti itu ya. Kemudian rekonsiliasi, dan di sini ada kartu The Wheel of Fortune. Itu berarti ada kesempatan, teman-teman. Ada kesempatan di sini, ya. Kesempatannya apa? Dari kamu yang hubungannya tidak baik akan menjadi baik. Tapi bisa juga hubungan kalian yang misalnya tadinya nggak apa-apa, takutnya ada salah paham. Ini namanya kan peluang. Peluang itu nggak selalu baik, ya. Di sini dia melepaskan namanya segala sakit hati. Pokoknya kamu ibaratnya gini ya teman-teman. Jika hubungan ini memang terkait dengan orang lain ya, nggak cuman kamu dan dia, ada kemungkinan di sini dia melepaskan hubungan cinta segitiga, ya, yang lebih baiknya seperti apa. Tapi kalau aku lihat ada retreat, berarti dia di sini sudah memutuskan dia memilih siapa, gitu. Bisa kamu,
bisa yang lain, seperti itu. Makanya ini ada roda keberuntungan. Kenapa ada reconciliation? Minimal dia itu ada ngomong sama kamu, minimal ngomong sama kamu. Kalau seandainya memang dia memilih kamu, dia akan buat kamu. Tetapi di sini hubungannya nggak lagi cinta segitiga ya teman-teman, udah ending, cinta segitiganya udah ending gitu. Jadi hanya ada kamu dan aku di tahun 2022. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orang karena ini sifatnya adalah general reading. Sekarang kita kupas satu-satu ya. Pada masa lalu ya, hubungan kalian itu penuh dengan intrik sih kalau aku lihat ya. Penuh dengan intrik di tahun 2021, 2020, mungkin sebelum-sebelumnya. Banyak sekali yang blur di sini. Banyak sekali yang sebetulnya apa sih yang dia mau yang nggak disampaikan sama kamu. Aku melihatnya orang ini memang bukan tipe-tipe yang pandai berbicara gitu loh. Dia punya banyak problem. Ini kan ada kartu blur ya, ibaratnya dia itu tadinya kayak dikelilingin sama kabut gitu loh hidupnya. Nah di sini aku melihatnya seperti apa ya, orang yang memang tidak bisa terlalu apa ya teman-teman, terlalu expose gitu loh, terlalu expose akan satu perasaan. Karena aku melihat memang orangnya serba bingung. Orang ini biasanya itu langsung aksi sih sebenarnya, nggak cuma ngomong. Maksudnya gini, dia tuh udah capek ya, mungkin kamu juga nagih, mana sih janji kamu, kok kamu sekarang kan nggak ada kabar, nggak ada apa. Nah dia di sini sebenarnya nggak mau kayak gitu ya, udah mulai ada pergerakan. Lalu di sini ada kartu Seven of Swords. Aku melihatnya di sini Seven of Swords itu bukan hanya curang ya teman-teman, tapi Seven of Swords itu juga seperti kayak melakukan apa saja untuk mencapai suatu tujuan gitu. Kalau misalnya memang tujuannya dia tertuju sama kamu, apapun akan dilakukan sama dia. Jadi sudah mulai kelihatan ada aksi. Kalau selama ini mungkin di tahun 2021 dia itu kayak ngilang, kayak jadi orang yang berbeda, kemudian jadi orang yang tidak menurut kamu tuh tidak perhatian sama kamu, tidak care sama kamu. Di tahun 2022 ini dia mulai mengikuti apa kata hatinya. Paham ya di sini? Mengikuti kata hatinya itu lebih seperti kayak oke, aku fokusnya ke masa depan. Sesuatu yang beresiko aku singkirin dulu deh. Sesuatu yang beresiko aku singkirin dulu. Biarin aja, ini aku menjadi tombakku. Tujuanku sama kamu tuh gimana? Dan thanks God-nya, dia di sini pengen ada hubungan intim, ya, intim berdua aja, hanya kamu sama aku. Jadi temanya adalah di tahun 2022, jika memang dia tertarik energinya sama kamu di sini, maka orang ini akan mengikuti kata hatinya. New love itu bukan berarti dia harus cinta dengan seseorang yang baru, tapi dia ingin starting over, memulai kembali. Kira-kira nih, apa sih yang tadinya aku tuh hilang momen sama kamu? Yuk kita starting over lagi yuk. Karena kan ada new love, ada reconciliation di sini. Berarti kan ada sesuatu yang mau diperbarui kan, gitu loh. Bukan berarti dia harus cinta dengan orang baru. Kemasannya sama, hanya cara dia menyampaikan cintanya berbeda gitu. Mungkin yuk kita starting over, kita mulai lagi gitu ya. Kita kan afirmasi di sini. Sebenarnya apa sih yang menjadi kesedihan dia, sebetulnya beban dia untuk kenapa harus slow gitu loh. Nah, karena di sini dia itu seakan-akan tidak tahu sebenarnya
kedepannya tuh rencana apa yang Tuhan kasih ke dia. Karena di sini udah banyak blur, teman-teman. Kayak matanya itu kayak tertutup kabut gitu loh. Tidak melihat kamu dengan jelas. Dia tuh lagi ngumek sama masalahnya aja. Tetapi begitu sama kamu, sebenarnya dia udah melihat kayak setitik harapan. Cuman memang rencananya itu belum kepikiran mau ngapain, ya. Kenapa dia melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kamu? Karena dia kagum sama kamu. Di sini ada satu hasrat dari dia. Pokoknya aku harus dapat nih. Contoh, kamu tuh adalah ibarat kayak piala yang dia harus dapetin gitu loh. Kalau nggak ada kamu, hidup dia jadi nggak asik gitu loh. Ataupun kamu juga sudah mulai merasa bahwa yang tadi kamu nggak suka, tadinya kamu nggak care, tiba-tiba kayak kehilangan gitu. Dia tertarik energinya di sini. Di sini dia menyadari bahwa aku tidak ada di sekitar kamu. Ya, dia menyadari bahwa, dan dia merasa dalam hati, selama ini yang kulakukan itu mungkin bukan dari hati nuraniku sendiri. Sehingga rasanya aku tuh makin jauh sama kamu. Aku gak di samping kamu. Ada perubahan ya, teman-teman. Karena dia mikir, selama ini aku tuh gak di samping kamu, gak perhatian, tidak memberikan atau memperlakukan kamu dengan baik. Di sini ada sesuatu yang mendekat karena dia memang sangat-sangat kangen sama kamu. Kalau aku lihat ya, teman-teman, kalau aku lihat di sini, nih, I don't want to know. Sebenarnya kalau untuk masalah dengan hubungan siapa, dia nggak mau peduli sih, gitu loh. Pokoknya antara kamu sama dia, karena ada kartu retreat di sini. Kartu retreat itu hanya untuk kamu dan dia. Selebih-lebihnya dia nggak mau tahu. Kamu pada saat dia datang, kamu udah punya pasangan kayak atau apa, udah diterabas terus sama dia. Paham ya? Jadi orang ini tuh sebetulnya gini loh, teman-teman. Orang yang pernah membuat kamu tuh juga happy dan sedih sekaligus. Kalian dulu mungkin intens ketemu, tapi sekarang sudah mulai tidak intens ketemu lagi karena sesuatu hal mungkin. Ya, ada masalah-masalah dari internal dia sehingga membuat kamu tuh makin jauh. Di tahun 2021 kamu tuh udah berusaha untuk begging, untuk berusaha, kamu kenapa sih sama aku salah apa? Sampai ada yang kayak gitu. Sampai pada tibanya kamu udah gak ngerasa putus asa, orang ini mungkin udah gak suka sama aku. Nah, di saat kamu mungkin mulai agak ngejauh, atau kamu di sini udah stop untuk menyembah dia, atau tidak mengagungkan dia, kamu udah kayak oke, sadarlah, aku udah capek energi gitu. Dia di sini yang mulai lagi kayak terombang-ambing perasaannya ya. Kalau aku lihat terombang-ambing, dia mulai berusaha mencari kamu lagi dimanapun gitu. Jadi kan kadang-kadang orang itu tidak akan merasakan kehilangan kalau orangnya belum hilang, ya nggak sih? Ya, gitulah. Jadi kalian akan ada namanya energi terus tarik menarik di sini. Sebenarnya seru ya, teman-teman. Cuman kembali lagi, harus kamu perhatikan apakah hubungan yang terjalin antara kamu sama dia itu makin buat kamu happy atau buat kamu sakit. Kalau misalnya udah rasa red light, udah mundur aja. Udah mulai kayak gak nyaman di diri kamu, mundur aja. Karena memang energinya sama-sama besar antara kamu sama dia, tarik menarik. Kalau kamu pergi, dianya kehilangan. Kalau dianya pergi, kamunya kehilangan. Tapi aku melihatnya di sini dia akan mengejar sesuatu yang nyata, karena di sini dia udah nggak mau lagi ada hubungan antara aku, kamu dan dia, maunya cuma aku dan kamu. Apa keputusannya ya ini tergantung dengan siapa dia nyaman, gitu. Ya, rekonsiliasi itu kan bisa aja. Kalau dia memilih kamu ya dia sama kamu, kayak gitu tepatnya. Jadi kalau kalian yang tadinya memang
musuhan atau saling membenci karena sesuatu hal, ini bisa jadi akan ada perbaikan ke depannya. Dan kalian bisa bicarain kok berdua in private. Sebenarnya apa sih yang kamu mau omongin ke dia, dan dia pun seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini bisa lebih paham bahwa di tahun 2022 energinya dia semacam energi yang apa sih, teman-teman? Mulai terbuka gitu loh, mulai bawa nyadar, oh ternyata seperti ini loh. Ternyata seperti ini cintaku ke kamu gitu. Cinta dia ke kamu tuh seperti ini. Jalannya tuh memang harus berliku-liku dulu. Baru nanti bisa ketemu gitu loh, kalian berdua ya. Kita akan cek kekuatan cintanya seperti apa sih kamu sama dia. Kita akan lihat di sini kekuatan cinta kalian itu seperti apa sebetulnya. Excitement, seneng banget sih. Sebenarnya kamu sama dia tuh sama-sama have fun ya, energinya tuh sama-sama dapet gitu. Kalau kamu bilang dia orang yang paling nyambung di hidup kamu, ya iya betul. Di sini ada effortless and egoless. Ya, dibilang egonya kurang, effortnya juga. Sebetulnya gini loh, bukan masalah nggak bisa, bukan masalah nggak mau, tapi lebih kepada keadaan mungkin yang nggak bisa gitu. Tuh, ada effortless lagi. Jadi lebih seperti kayak apa ya, teman-teman? Aku sih melihatnya kayak kurang apa ya energinya itu? Kurang dalam apa kurang apa ya? Kayak mudah gitu loh. Apa sih? Kayak nggak ada effort gitu. Ya, kayak nggak ada effort. Yang aku bilang kalian happy aja, jadi nggak perlu ada susah-susah sebetulnya. Energi kalian tuh ya, kalau kalian ketemu satu sama lain, egonya kalian tidak main, usahanya juga nggak begitu susah untuk usaha mempersatukan sebetulnya, karena kalian itu udah sama-sama happy awalnya, sama-sama suka, saling nyambung, nggak perlu mencari kecocokan. Oh, aku harus menyesuaikan diri sama dia nih, aku harus gini, enggak. Itu naturally ya semuanya. Nah, semua ini ada campur tangan dari universe, teman-teman. Bisa dibilang apakah ini hubungan spiritual yang kuat? Yes. Di sini pantas ya, sesuatu yang pantas. Ini gambarnya sama. Jadi kalian itu sangat happy. Kedepannya dia akan menyadari bahwa kamu tuh yang terpantas buat dia. Ya, makanya di sini dia udah nggak mau lagi ada hubungan-hubungan ribet gitu loh. Dia merasa gini. Terkadang ya, kalau sama kamu, kadang terikat, kadang enggak gitu. Di tahun 2022. Jadi dia tuh sebetulnya nggak mau terlalu tergantung sama kamu, tapi pengen deket. Nah, ada waktunya dia di sini tidak mau terlalu melekat, aku bilang. Dan di sini terakhir ada opportunities, di mana ada kesempatan ya, kesempatan kalian untuk bisa rekonsiliasi lagi. Jadi di tahun 2022 teman-teman itu sebenarnya bagus karena apa ya, kalau kita jumlahin 202226 ya, 6 itu ada sesuatu siklus yang berulang gitu loh. Tapi siklusnya itu juga lihat, maksudnya banyak sekali dari kalian yang mungkin lebih bisa berekspresi gitu loh. Karena kalau untuk yang numerologi 6, biasanya orang itu jago sales. Salesnya nggak kelihatan, tapi menarik gitu. Jadi aku bilang banyak sekali namanya attraction ya, saling magnetik kalian itu. DNIBOEJ. Nah, ini kalian bisa lihat aja. Aku akan buka-bukain.
Yang kembar nggak aku singkirin ya teman-teman. Silakan dilihat aja di sini, yang kosong aja aku singkirin. Ya, kira-kira ini inisialnya. Nah, silakan dilihat. Kelihatan ya untuk huruf-hurufnya. Silakan di capture dan dilihat ada nama dia nggak di sana, atau ada bayangan muka dia ketika kamu melihat huruf ini, langsung nama siapa gitu. Ya berarti di sini selamat untuk kalian yang terreveal ya, terreveal siapa yang mau mungkin menjalin hubungan yang lebih baik sama kamu di tahun 2022, yang masih minta kesempatan dan masih kayak mengharapkan bahwa hubungan itu pantas dipertahankan gitu. Oke, teman-teman, tabirnya sudah terungkap ya. Tahun 2022 dia di sini lebih aware sama kamu, lebih mengupayakan dan lebih ada gerakannya. Jadi nggak pasif-pasif lagi kayak tahun 2021. Oke? Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Jangan lupa selalu pakai parfum Li Aura kemanapun dan dimanapun kamu berada, dalam segala situasi. Oke? See you when I see you. I love you. Bye-bye.